Selamat malam rekan-rekan menyaners semuanya. Selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi dalam acara Atlantis Series. Ada beberapa rekan yang belum tahu bahwa ini acara adalah IG Live. Jadi bukan di YouTube. Jadi YouTube itu adalah eh, hanya rekaman. Jadi bagi rekan-rekan yang bisa mengikuti secara live, silakan gabung di IG Live kami. Kita tunggu sambungan Mas Agung. Mas Agung, Ya, halo selamat Pak. malam Mas. Selamat Kita malam. mau melanjutkan bahasan kita. Selamat tahun baru Mas. Oh iya, selamat tahun baru juga Pak. Weh, pakai topi apa itu? Ganti lagi. Ini saya mau nyanyiin Mas Agung karena kemarin kan ada kuda yang bercula satu. Nah, saya nggak mau kalah dengan Mas Agung. Ini cula saya dua, Mas. Oh iya, Cuman iya, warnanya iya. kuning, kemarin kan putih. Oke, Mas Agung. Selamat tahun baru dan rekan-rekan menyaner semuanya. Terima kasih telah bergabung. Cukup banyak nih, 44, 46. Mas, ini masih Iya. dalam rangkaian Mandala Antariksa. Nah, ini kita mau membahas tentang sastra dara. Nah, ini apa ini sastra. Namun demikian, Mas, sebelum membahas itu saya ada pertanyaan sedikit. Nah, namun ini minggu depan kita Zoom, Mas ya, jadi Zoom ya. Jadi, Baik, jadi jadi sudah. Ya. rekan Rabu depan kita akan Zoom. Silakan ikutin di IG, nanti link Zoom-nya akan kita bagikan. Jam dan harinya tetap sama, jadi tetap Rabu malam. Oh. Nah, Hmm. rekan kami minta untuk join di Zoom, bukan di IG Live. Nah, silakan mempersiapkan pertanyaan. Jadi kalau nanti di Zoom, ini formatnya lebih banyak rekan-rekan yang bertanya. Jadi bukan bukan Mas Agung terus yang cerita. Dan juga cerita ya, rekan-rekan perlu menceritakan di daerahnya ada fenomena apa. Nah, itu sambil kenalan lah, reuni awal tahun. Oke, Mas. Ini saya sebelum masuk ke materi yang sudah disiapkan oleh Mas Nogo, saya ingin mengomentari. Jadi di dalam IG trending Indonesia ini ada yang menyebut Atlantis Series ya. Kita cukup bangga juga. Jadi IG live ini, sorry, IG yang di tempat lain itu ditonton 87 orang, Mas. Ini tentang fenomena alam yang terjadi di Manado. Nah, ini minta Mas Agung untuk menanggapi dari salah seorang rekan kita. Nah, tapi sebelum menanggapi ini saya putar dulu, Mas ya. Ada videonya ini. Nah, itu Mas. Itu mirip kayak kepala kuda lumping atau kepala eh, apa Mas itu Mas? Menurut terawangan Mas Agung kira-kira apa ini Mas? Silakan. Ya. Sebelumnya gini Pak ya, bahwa yang kita bicarakan ini dasarnya menyan dulu ya. Jadi ya terserah kalau mau dibantah secara sains, monggo aja gitu. Tapi yang jelas semuanya sudah dibuktikan karena yang saya perhatikan sains sama ini hanya justru membuat kita untuk menghindari kita mengamati hal-hal yang seharusnya kita amatin gitu. Nah, jelas kalau menurut saya itu tidak mungkin kondisi yang alami. Karena tadi akan ada banyak yang ngomong bahwa itu karena pembiasan gini macam-macam ya. Secara fisika kan banyak orang ngomong ini karena faktor pembiasan alam atau ada es-es yang di atas sana yang kemudian membiaskan sinar matahari jadi seperti itu gitu. Tapi yang tidak mengerti itu begini Pak ya, bahwa kalau memang itu dikatakan sebagai pembiasan,
Bisa nggak sih mereka yang ngomong pembiasaan itu membuat skala miniatur untuk membuktikan bahwa iya ini benar pembiasaan dan ini bisa terbukti dengan cara seperti ini gitu. Nanti kan pasti nggak bisa, Pak. Karena ini memang bukan alami. Ini kan ada sesuatu yang sedang menunjukkan diri ada di sana bahwa aku ada loh gitu loh. Dan karena memang belum waktu yang tepat untuk menunjukkan diri secara sempurna, maka dia menunjukkan diri dengan tanda seperti itu gitu. Kalau bentuknya sih kayak kuda laut ya, tapi kan yang penting kepalanya kuda gitu, Pak. Kuda. Nah, tapi gini ya, terserah orang mau ngomong apa, pakar mau ngomong apa. Tapi pertanyaan kita lanjutannya begini, seperti kasus misalkan ada teori terbentuknya badai karena perubahan tekanan, ada perbedaan tekanan, perbedaan suhu dan sebagainya. Kalau kita buktikan secara nyata apakah bisa itu terjadi gitu loh. Dalam skala kecil misalkan uh, orang mengatakan Samudra Hindia ada temperaturnya sekian, terus Pulau Jawa temperaturnya sekian, maka sehingga terjadi perbedaan temperatur yang sekian ini sehingga menyebabkan badai sekian besar gitu. Itu ternyata waktu saya coba dengan besi panas, ya besi yang panas itu saya taruh di tempat yang sangat dekat dengan es, terus saya taruh di dalam ini apa namanya seperti akuarium gitu, kemudian di dalam saya kasih asap, saya tidak menemukan ada badai di situ, dari asap yang berputar nggak ada. Jadi sekarang apa-apa itu semuanya harus proving dulu, Pak. Jadi kalau kalau ada orang yang ngomong bahwa itu adalah karena apa namanya karena pembiasan, bisa nggak pakar yang mengatakan itu membuktikan dengan memberikan contoh miniatur bahwa itu pembiasan, gitu. Kalau dia bisa membuktikan bahwa itu pembiasan dengan menunjukkan bukti-buktinya bahwa ini loh kalau dengan skala miniatur begini-begini maka terbentuk persis seperti itu, persis loh ya, jangan jangan bentuknya kuda terus nanti buktikannya bentuknya kayak pelangi, beda, nggak boleh. Atau bentuknya seperti kepala kuda gitu terus kemudian contoh yang diberikan bentuknya adalah bentuk kepala kebo atau bentuk kotak gitu, nggak bisa, harus persis seperti itu. Kalau memang benar-benar bisa persis seperti itu berarti betul teori dia, tapi kalau tidak ya berarti ini ada memang hanya ya ngepas-ngepasin teori aja gitu. Jadi menurut saya memang sudah mendekati 500 tahun ini kan satu persatu harusnya sudah mulai pada menunjukkan saya ada istilah absensinya, Pak, itu. Sudah dimulai ada absensi bahwa saya siap, dan seterusnya gitu. Dan itu harusnya makin lama harusnya makin banyak, bukan makin nggak ada gitu. Gitu. Termasuk yang terjadi di Cina kemarin itu kan ada dua kondisi yang mereka nggak bisa menyebutkan itu apa. Kalau meteor nggak ada ledakannya, kalau ini nggak ada, pokoknya ya seperti itu. Istilahnya sekarang ini baru tahapan seperti itu, gitu Pak. Oke, Mas Agung. Cukup Mas Agung. Ini sudah 10 menit ini, habis ini. Ada 21 slide malam ini. Moga-moga kita bisa cukup waktunya. Oke, Mas. Ini benda langit warna merah ini yang dikirim dari Mas Nogo ke saya ini. Ini apa ini, Mas? Maksudnya gini Pak, bukan benda langit yang warna merah itu ya. Jadi kalau akhir-akhir ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa kok saya kalau lihat langit agak merah ya, apa mata saya sakit gitu. Enggak Pak ya. Jadi kalau memang kita melihat langit saat ini Pak, kalau malam kelihatan memerah, itu bukan karena mata kita yang error. Karena memang Tejo Darbosuro sudah datang dan makin lama makin tebel. Ingat ya yang saya katakan bahwa itu datang dari 2014 dan sampai saat ini makin lama makin tebel begitu. Sehingga kalau dikatakan bahwa seperti ini apa namanya terjadi karena mungkin kesalahan pandangan mata atau apa macam-macam, itu ya kembali lagi pada hal yang itu tadi bahwa kalau mayoritas orang melihatnya seperti itu ya namanya bukan sakit Pak, memang langitnya merah gitu. Memang makin merah dan makin merah. Demikian. Nah itu nanti bisa langit kita bisa makin tebal merahnya itu warna merahnya makin ini Mas, makin dominan gitu Mas. Semoga sih tidak terlalu merah-merah banget ya supaya tidak kelihatan mengerikan gitu. Jadi ya moga-moga merahnya ya kalau bertambah tidak terlalu banyak, nggak terlalu tebal lah, nggak terlalu merah banget gitu. Kan nggak asik Pak kalau langit terlalu merah banget juga. Ini malam hari Mas ya? Malam hari atau ya, siang Mas? Malam. Kalau siang kan nggak begitu kelihatan Pak. Ya walaupun sebenarnya ada perbedaan tapi nggak begitu jelas kalau siang. Kalau malam jelas, lebih jelas kalau malam. Terutama kalau misalkan di daerah-daerah yang
tidak terkena polusi, misalnya seperti di pinggir pantai, seperti di pinggir pantai yang jauh dari perkotaan gitu akan lebih jelas. Itu warnanya makin merah langit. Tapi ya Oke, tadi Mas. kalau dikatakan bahwa kan ada dua nih pernyataan astronom. Yang pertama adalah kita memasuki ekornya suatu komet ya itu nggak betul. Karena kalau ekornya suatu komet kan tidak akan menghasilkan warna seperti itu. Terus yang kedua, karena kita memasukin bekas supernova. Kalau masukin bekas supernova berarti kita mulai menuju suatu black hole dong, itu berbahaya. Enggak. Nanti nggak akan ketemu black hole-nya, nggak ada. Karena memang kita tidak menuju ke bekas supernova. Tapi memang betul-betul kejodohan Surya sudah sedang mengarah ke bumi. Karena memang sesuai dengan janji 500 tahun. Gitu, Oke. Pak. Baik, Mas. Kita teruskan. Gambar berikutnya ini bulan double. Ini seperti Ya, kemarin sudah kita singgung, Mas. ya, kita sudah singgung, tapi kita ingatkan lagi gitu. Bahwa kalau kita melihat bulan pada saat, terutama pada saat bulan sabit, itu kelihatan double. Itu bukan karena mata kita yang sakit. Jadi memang bulannya ada dua. Dan nanti pasti akan banyak bantahan itu kan karena efek apa namanya efek dari atmosfer lah, pembiasan dari atmosfer, macam-macam atau mata yang kita yang error gitu. Karena apa? Kalau kita melihat menggunakan telelens, teleskop dan sebagainya ya, itu akan susah karena teleskop itu kan hanya bisa nge-zoom salah satu, yang di zoom yang belakang atau yang depan gitu. Kalau yang di zoom yang belakang nggak akan bisa karena terlalu jauh. Kalau di zoom yang di depan itu yang belakang nggak akan kelihatan. Seperti yang saya ceritakan kemarin itu kan, kalau ada dua botol aqua dipisahkan dalam jarak 10 meter, kalau kita memfoto botol yang di depan, maka di belakang blur. Kalau kita fokuskan yang di belakang, ya depan gantian blur gitu. Itu kalau aneh. Tapi kalau mata manusia nggak, depan belakang kelihatan jelas. Karena kita ada bukan autofocus ke salah satu, tapi memang keseluruhannya. Dan itu kan saya sudah terangkan minggu lalu. Kalau ada yang bantah ya kita buktikan aja dengan menghitung gravitasi kita bagaimana. Kalau ada perubahan dengan gravitasi di bumi ya berarti itu betul-betul ada beneran bahwa yang kita ceritakan bagi istana balik kambang sudah mulai mendekat ke bumi itu memang benar-benar ada gitu. Jadi di sini kita menunjukkan adanya istana balik kambang bukan menunjukkan perahu kambang ya Pak ya. Jadi istana balik kambang karena yang dibikin leluhur kita sama Ho Prabu Kano itu istana balik kambang bukan perahu gitu. Sehingga kambang itu melayang di angkasa bukan mengapung di atas air gitu. Nah, Bali itu artinya apa, Mas? Bali itu kan tempat tempat untuk Ya. Bali itu berteduh gitu, bertinggal. bukan, Bali itu artinya sebenarnya tempat, tapi kan bisa dikatakan sebagai tempat yang besar juga karena pada saat ketika Sang Moho Prabu Dewahesa itu marah besar waktu itu sehingga mukul selatan bumi itu telapak tangannya masih ada sampai sekarang. Itu kan terjadi banjir besar. Itu dari perubahan dari zaman Kolobrowo ke Kolotirto. Nah, ketika terjadi perubahan zaman dari Kolobrowo ke Tirto itu terjadi air bah yang sangat besar. Nah, untuk itu maka manusia dan beberapa hewan yang harus ada nantinya itu diselamatkan dengan cara dibawa keluar, bukan masih ada di bumi gitu loh. Dan Hmm. istana baru itu tidak cuma satu ya, jadi itu ada beberapa. Karena kalau kita ambil pola dari gong itu kan jelas bahwa ada lengkungan di depan itu yang melengkung gitu, terus kemudian itu kan bulannya, terus di belakangnya ada lagi, di belakangnya adalah satu bulatan lagi, jadi minimal tiga kan, minimal dua Pak di belakang bulan itu. Cuman yang kelihatan dari bumi satu kan, yang jatuhnya lagi terlalu jauh dari belakang kan. Gitu. Jadi mata kita tidak error kok kalau melihat bulan dua gitu. Terutama pada saat bulan sabit. Nah, nanti lihat pada saat bulan sabit semoga pas tidak hujan atau tidak mendung ya sehingga semua orang bisa melihat gitu. Karena itu sudah fenomena yang terjadi sejak 27 September 2017 yang lalu. Gitu, Pak. Hmm. Oke, kita teruskan, Mas. Ini Oke. ada raksasa baris, Mas. Ya, tujuan dari diturunkannya Darbosuro itu sebenarnya untuk mempengaruhi mereka supaya segera meninggalkan bumi ya Pak. Karena mereka ini kan selama ini yang dianggap sebagai mengganggu manusia ya. Jadi mereka inilah Oh, yang harusnya hawa yang tidak nyaman sehingga mereka harus pergi gitu. Ya, tapi ya tentu saja tidak semuanya bisa pergi. Untuk mereka yang mempunyai kekuatan tinggi tidak bisa disingkirkan begitu saja. Maka di sini memang perlu hal-hal yang lain. Tapi untuk golongan-golongan yang ada sangat rendah dan cukup mengganggu itu seharusnya bisa disuruh pergi dengan
kedatangan Tejo Darbosuro tersebut. Jadi tujuan Tejo Darbosuro memang untuk mengusir mereka, tapi yang paling nah efeknya itu pasti ya, tapi kan demi mereka pergi lebih baik itu dilakukan daripada itu masih ada terus di sekitar kita gitu. Contohnya ini Mas, ini nggak mau pergi nih dari saya nih Mas. Ini apa namanya Pati. rambut gini kan? Atau rambut Ya, gini Mas? ya, dalam kepercayaan orang Jawa kan ada 40 jenis Pak. 40 jenis termasuk banaspati gitu, ada ilu-ilu, engklek banaspati dan sebagainya gitu. Ada banyak banget. Ya, Jenglong Warudoyong dan sebagainya. Ada banyak banget, ada sekitar 40-an lah. Yang itu yang akan dengan itu. Minimal berkurang dulu gitu. Jadi tinggal yang gede-gedenya. Yang gede-gedenya nanti ada yang ngatasin lagi ya. Tapi paling tidak mengurangi tugas dari yang harusnya melaksanakan ini nanti gitu kan. Oh iya. Nah, si Buto Rambut Geni dan kawan-kawan ini dalam artian kiasan atau beneran, Mas? Beneran, Beneran. beneran. Jadi sekarang ini ada di saat ini ada Buto-Buto itu ada. Ada. Problemnya kan ketika saat ini adalah ajaran di Jawa dirubah sehingga cara melihat itu jadi tidak ada karena ajaran dirubah menjadi baik tapi tidak jadi sakti sehingga mereka jadi makin nyaman apalagi ada beberapa ajaran di Jawa yang kemudian dirubah katanya kalau ketemu musuhmu senyumilah maka musuhmu akan kelabakan sendiri gitu kan ada ajaran di Jawa yang dirubah seperti itu gitu padahal kita ajarin sopo ya Pak ya bingung karena yang selalu ketawa gitu terus tukang bakso sampai kabur sampai pingsan dan sebagainya itu kan kayaknya itu bukan ajaran dari orang Jawa tapi ajaran dari sesuatu yang kita tidak tahu gitu jadi pada dasarnya gini ya ada banyak sekali ajaran yang dirubah sehingga kita tidak melihat mereka pada saat mereka tidak melihat mereka maka mereka bisa bertindak seenaknya sementara ada yang menganggap kalau dibeginikan mereka takut tapi kenyataannya enggak gitu kan kalau diginiin mereka akan pergi kenyataannya enggak kenapa nggak bisa ngelihat kok nggak bisa buktiin kan gitu Nih, Buto lainnya, Mas, pada sekempal nih. Ada ini Buto Cakil nih, kurus. Nih, Buto ya Cakil. Terus ini ada Baju Barat. Nah, ini para buto-buto ini memang nggak mau pergi nih. Dari tadi di sini terus nih, nungguin saya datang. Mas, maksud saya ini bukan lelembut. Dia itu mau ngusir lelembut atau memang yang bikin kita sengsara gitu loh, Mas. yang bikin saya sengsara itu lembut itu tidak semuanya jahat Pak tapi yang membuat kita sengsara itu yang disuruh pergi gitu loh karena Nah, kalau mereka udah pergi para buto ini, berarti kita bakal hidup makmur gitu, Mas. ya kalau mereka nggak ada kan berarti yang mempengaruhi orang untuk menjadi tidak benar kan jadi nggak ada Pak paling tidak hal-hal yang membuat kita jadi sengsara itu harusnya sudah pada pergi karena memang tujuannya buto itu kan bagaimana supaya orang sengsara karena apa kalau bisa dia mangsa gitu so, masalahnya kan saat ini bagaimana caranya mereka pergi dan untungnya ini tugas dari kayangan yang melakukan itu untuk menyapu yang skala besar skala yang dalam jumlah yang sangat banyak ini gitu maka diturunkannya Tejo Darbosuro itu jadi jangan kemudian dianggap bahwa Tejo Darbosuro bikin orang celaka itu enggak tapi tentu aja karena untuk tataran-tataran yang tinggi di tataran buto yang di tatarannya kadewatan itu sangat sulit untuk diberantas seperti itu contohnya seperti Bathara Kala kalau orang Jawa nyebutnya Sang Hyang Olo ya tapi ya itu salah satu yang sangat susah di ini tapi itu nanti ada caranya yang lain itu terpaksa tugasnya si Satrio Piningit ini nanti untuk ini tapi kan paling tidak yang dia kerjakan tidak terlalu banyak sudah sebagian sudah ada yang ringkas dulu gitu salah satunya itu terus jadi ada yang mau pergi ada yang nggak mau pergi gitu Mas ya lah kalau dia masih bisa dapat mangsa di sini ya mereka pasti nggak mau pergi gitu nah, seperti ini Sang Hyang Betari Durga gitu juga itu harus termasuk golongan yang harusnya disingkirkan tapi karena kekuatannya terlalu tinggi sehingga Tejo Darbosuro tidak cukup gitu untuk menyingkirkan beliau sehingga ini ada tugas dari yang akan turun nanti kan bahwa ini harus disingkirkan tapi menyingkirkannya tidak dengan
dengan cara itu hanya bisa untuk mengurangi anak buahnya dia gitu. Ini ada tugas lagi untuk yang akan datang. Ya semoga segera datang Pak, kita tunggu saja gitu. Oke, oke Mas. Berikutnya, ini sastra pangruatan untuk jagat raya. Nah ini apa ini? Ini kayak ingat Gus Dur saya kalau ingat ruat-ruat ini. Ini Iya. apa hubungannya? Sastra Pangruatan itu adalah sastra yang tertulis di badannya si Bathara Kala, sehingga itu kalau di mantra tersebut dibacakan akan membuat sang Bathara Kala itu akan menjadi lemah, sehingga akan loyo dan bisa dibawa pergi oleh sang yang Doro Naroto dan yang lain-lain. Begitu juga yang sastra pangruat kan ada dua macam kan, yang khusus ke Bathara Kala sama untuk yang ruatan Sudomolo untuk mencari Durga, supaya beliau berubah menjadi Betari Umo gitu kan. Jadi di sini uh, ada dua jenis dan ini sayang banget sastra seperti ini saat ini menghilang dari negara kita gitu. Makanya sangat diharapkan ada orang yang segera bisa mengingatkan itu semua karena uh, satu pasti bahasanya Sanskerta banget ya. Jadi bukan bukan bahasa rakitan, nggak bahasa rakitan ya Pak ya. Sanskerta banget yang pertama itu. Dan bukan India banget gitu. Terus Sanskerta bukan India karena kalau Sanskertanya India pasti akan beda dengan Sanskerta yang ada di kita itu. Nah di sini selain itu ya setelah lemah harus ada untuk menyingkirkan bukan hanya kemudian dibacain terus kemudian dia lemah terus dibiarin ya nanti keburu bangun lagi dan ini harus dibawa pergi dan untuk membawa perginya itu ya harus ada cara yang dimiliki dan setelah itu harus ada sesuatu yang ditakuti oleh dia supaya dia nggak kembali lagi gitu kan Pak. Jadi bukan hanya itu. Jadi kalau ya memang tidak mudah untuk tugas yang akan datang nanti sih. Kalau orang bilang ya saat drop Beningkit nanti tidak begitu mudah memang. Tapi paling tidak memang dia punya kekuatan khusus yang tidak dimiliki banyak orang sehingga kemampuan itu ada di dia gitu. Jadi ya kita lihat nanti siapa sebenarnya itu. Ya, ya. Ini kan sastra pangruatan Mas ya. Kalau saya Dian Sastra aja Mas. Oke Mas. Ini masih ada sastra lagi nih. Ini namanya asik-asik nih. Saya itu bingung baru denger ini nama-nama aneh nih. Sastra Sudamala. Ini apa ini? Sudo itu kan artinya berkurang Pak. Molo itu memolo atau celaka. Jadi mengurangi sesuatu yang membuat celaka gitu kan. Artinya mengurangi kan berarti nggak tuntas Pak ya. Jadi masih ada tapi tidak banyak gitu loh. Jadi yang jelas memang tidak mungkin kalau dibersihkan sampai 100% atau itu nggak mungkin karena pasti masih ada yang tertinggal. Masih ada yang tertinggal. Maka di sini memang tapi bagaimanapun juga harus dilakukan supaya mayoritas hilang gitu kan. Bukan menghilangkan secara total karena kalau kita menghilangkan secara total itu juga tidak mungkin karena mereka terlalu banyak. Jumlahnya terlalu banyak, bentuknya juga terlalu banyak. Jenis-jenisnya juga terlalu banyak. Jenisnya itu kan ada tiga jenis ya yang mempunyai fisik, yang tidak mempunyai fisik itu dua jenis lagi gitu kan, yang di tataran bawah sama tataran atas nggak bisa dihilangkan secara begitu saja gitu. Karena itu sudah ya gimana ya? Ya seperti kalau kita ngepel rumah itu tidak mungkin bersih banget tuh nggak mungkin. Tapi kalau kita lihat pakai mikroskop ya masih ada bakteri pasti. Artinya tidak mungkin bersih banget, tapi eh, secara kondisi sudah layak gitu loh Pak, sudah tidak terlalu mengganggu gitu. Ya, seperti orang kan sehat itu apa tidak ada bakteri dalam badannya pasti ada, teman masalahnya kan bakteri tersebut kalau misalkan tingkat mengganggunya sudah tidak terlalu berpengaruh terhadap kehidupan si manusia yang terjangkiti tadi gitu. Beda dengan kalau jumlahnya dia sangat banyak gitu kan Pak. Gitu. Iya, Jadi iya, iya. dikatakan ini sudomolo, memang bukan menguali tidak sampai 100% hanya nyudo, tapi nyudonya nyudo yang maksimum gitu. Hmm. Nah ini sepertinya Kak, kayak ini harus pasrah gitu Mas. Apa yang harus kita lakukan Mas? Perlahan ini sedang kita coba untuk ini ya mengungkap secara bertahap. Kan Pak Mari sudah saya tunjukin minimal kita akan minimal sampai 40 episode 48 itu masih tersedia kan Pak. Nanti pelan-pelan. Karena
di sini saya juga harus menghindari hal-hal yang maksud kita untuk supaya banyak orang itu nggak kenapa-apa, tapi kan banyak orang yang kemudian nanti akan cari perkara gitu kan. Jadi ya kita perlahan-lahan aja Pak. Kalau apa yang harus kita lakukan ya minimal tuh jangan mendekat berantas gitu tuh minimal lah. Jangan minimal Iya. itu. Tapi riset vaksin COVID kan tetap terus kan, Mas? Kita nggak bisa menunggu nasib juga kan? Ya iya. Ya, tapi kan masalahnya ketika ketika pemerintah kan tidak mau itu disayembarakan kan, Pak. Jadi artinya apa ketemu vaksin ini ya penyakit baru muncul lagi gitu kan. Ketemu ini ya muncul lagi gitu. Kenapa? Sampai pada yang berhak untuk ini semua. Ketika itu nggak dikasih kesempatan ya muncul terus. Ini yang baru. Tapi ya itu prediksi saya. Semoga saja yang terjadi itu yang lebih Kalau baik gitu. kalau ada sayembara bikin vaksin, kira-kira Mas Agung mau ikut nggak? Ya pasti mau lah Pak. Pasti mau dong. Tapi masalahnya pemerintah mengakuin nggak kalau dasarnya menyan. Kalau dasarnya nggak dipakai menyan, saya nggak mau. Artinya nanti bisa aja pasien yang berbeda itu intinya lain gitu, lain banget. Karena semuanya seperti Hmm. diri orang yang bersangkutan. Jadi supaya ini. Jadi kalau kalau dasarnya harus pakai dasar klinis, saya mundur Pak. Tapi kalau dasar menyan diizinkan saya ikut. Saya nggak mau kalau pakai dasar Hmm. klinis. Dasarnya harus menyan. Dan itu kalau Ya, nggak ya. diakui, ya salahnya sendiri ya. Pokoknya saya nggak mau ikut gitu aja. Oke, Mas. Kita lanjutkan, Mas. Ini Istana Balai Kambang. Nah, ini kenapa ini bergetar, Mas? Nah, getaran dari Istana Balai Kambang itu kan sebenarnya untuk jadi ada beberapa sinyal yang dikeluarkan dari Balai Kambang dan sementara ini membuat kita itu menjadi terasa gimana gitu loh. Jadi di saat-saat awal tahun 2017-2018 kemarin pasti banyak orang yang akan kerasa seperti kayak kok seperti was-was dengan sesuatu hal tapi nggak jelas kenapa ya kayak deg-degan nggak jelas gitu Pak. Ya seperti halnya kalau kita naik lift sedang turun ke bawah terus turunnya kecepatan gitu, itu kan kayak ada shear karena kehilangan gravitasi ya kita. Itu kan ada efek seperti itu. Ya, begitu juga yang dikeluarkan oleh Istana Balikambang ada efek seperti itu. Tapi itu tujuannya kan untuk mengusir beberapa yang tidak bisa diusir oleh ini juga oleh apa namanya oleh Tejo Darbusuro tadi gitu. Jadi itu melengkapi kerjaan dari Tejo Darbusuro tadi sebenarnya getaran dari Istana Balikambang itu. Karena memang beberapa makhluk terutama yang di bawah Putut Jantoko itu semuanya bisa disingkirkan dengan itu untuk beberapa ya, tapi memang tidak semuanya bisa gitu. Ini, Mas ya. Oh iya, itu Putut Jantoko. Putut Jantoko itu dulu pernah bikin keributan di zaman Sang Mahaprabu Kandiawan. Jadi dia itu anak buahnya kan banyak itu yang ada yang berupa serangga, ada yang berupa hmm, ya macam-macam ya, beberapa hewan dan sebagainya macam-macam yang sifatnya itu mengganggu orang termasuk tikus dan sebagainya gitu. Yang waktu itu nyerang kerajaan pasir pesisir sehingga terpaksa mau Prabu Kandiawan turun tangan sampai Perut Jantoko menyerah akhirnya. Tapi di sini kita bisa lihat Pak, paling tidak salah satu dari itu ada yang namanya ada makhluk yang bentuknya kayak tikus gitu kan. Dan tikus itu ternyata kan kalau kita ngerti itu gelombang frekuensi tertentu itu bikin dia nggak nyaman dan dia milih pergi gitu kan. Begitu juga Hmm. seperti nyamuk kan juga demikian Pak. Pada frekuensi tertentu dia milih pergi gitu. Begitu juga ya hewan-hewan yang lain. Nah, ini Atlantis ngerti banget. Maka dari luar memang sengaja dibegitukan. Jadi supaya mereka tuh menyingkir ke satu tempat sehingga pembasmiannya gampang gitu loh. Kalau mereka akhirnya mengumpul di satu tempat gitu. Tapi tentu ya tidak semuanya akan tersingkir karena pasti juga ada yang tahan atau ada di tempat yang kebetulan tidak terkena itu gitu loh. Itu pasti ada aja gitu. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti kan ada orang ngapain sih ada Tejo Darbusuro itu kan bikin orang susah. Kenapa ada Istana Balai Kambang yang mendekat kan bikin orang jadi susah. Emang iya untuk sementara iya, tapi tujuannya bukan itu supaya nanti pada saat zaman sudah berubah ke kalau subuh itu godaan apa gangguan itu sudah minimal. Jadi sudah tidak seperti sekarang gitu.
gitu Pak. Jadi ternyata sinyal ini mengganggu hewan juga Mas ya, bukan hanya manusia Mas. Ya, kalau kita kita kenanya di kayak perasaan gimana gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena sudah terlalu lama, dari 2017 ke sekarang ini sudah terlalu lama, mungkin sudah mulai agak terbiasa ya. Tapi cuman mungkin yang agak apa namanya masih bisa dirasakan tuh biasanya kalau tidur malam itu agak susah. Tapi kalau tengah hari itu lebih lebih ngantuknya lebih susah ditahan gitu kan Pak. Ada jam kebalik gitu loh kesannya karena ada perubahan efek gravitasi yang saya terangkan minggu lalu itu sehingga yang bikin orang jadi seperti itu Oke Mas, gitu. sebelum dilanjutkan Mas, saya kasih tahu Mas Agung, kita yang ikut kita udah mencapai 100 Mas. Kita Oh ucapkan iya. terima kasih rekan-rekan menyaners menjadi penyemangat. Oke Mas, kita lanjutkan. Ini tikus Mas. Ini ngapain Nah, ini itu tikus? saya Ini. ceritain. Itu kan Pak, jadi tikus itu bisa digiring, disuruh pergi dengan sinyal tertentu. Tapi juga pasti juga bisa ditarik dengan sinyal tertentu gitu kan. Sehingga dia akan menjadi berkumpul di suatu tempat atau menyingkir dari suatu tempat gitu kan Pak. Itu yang diada yang dilakukan istilah balik kambang tadi gitu. Supaya mereka itu gampang dibasmi maka harus disingkirkan terus dikumpulkan di suatu titik gitu. Nah, nanti tinggal manusia kita ini nyadar apa enggak ketika sudah mereka berkumpul di suatu titik, tinggal dibasmi habis di situ, ya harusnya tugas kita. Tapi kalau kita nggak nyadar, ya mereka yang akan lakukan gitu. Tapi kan sebisa mungkin kita yang melakukan. Jadi peran kita juga diminta ada gitu loh ya mereka sebenarnya. Kalau kita sadar, tapi kayaknya sih enggak sih karena pemerintah tidak mengerti itu kan, gitu. Nah, ini serangga Mas. Nah, itu apa namanya? Nyamuk. Seperti yang saya katakan tadi kan, Pak, nyamuk itu bisa tertarik atau disingkirkan dengan getaran tertentu kan. Dan itu alatnya ada kan dijual kan. Bahkan sinar tertentu tuh bisa membuat nyamuk datang gitu. Makanya terus kemudian bisa dibasmi dengan gampang gitu. Bau-bauan tertentu juga bisa membuat dia datang atau pergi gitu. Jadi hal ini yang sedang dilakukan secara bertahap oleh yang sedang melayang di atas kita dan bersembunyi di belakang bulan itu. Nah, itu Pak. Jadi Sebenarnya masalah sinyal ini Mas, banyak pertanyaan di rekan-rekan Mas. Jadi ternyata sinyal ini bisa membuat orang gelisah, orang marah, bahkan orang tenang juga gitu. Nah, nanti teknologi masa depan itu apa Atlantis itu menggerakkan manusia atau makhluk hidup ini dengan sinyal, Mas? eh, mereka bisa melakukan apapun Pak sebenarnya. Tapi masalahnya tuh mereka juga tidak mau merubah apa yang menjadi aslinya manusia gitu kan. Jadi mereka tidak akan membuat kita jadi robot tuh nggak akan. Cuman eh, mereka itu mungkin mau membuka diri dengan kita dengan syarat kan ada beberapa hal ya seperti di negara mereka makhluk-makhluk yang seperti itu nggak ada yang mereka singkirkan dulu gitu. Atau kalau yang ada itu yang sudah terkendali oleh mereka gitu, bukan kemudian liar sekali gitu. Karena bagaimanapun juga mereka punya hak hidup juga kan Pak. Jadi ya mereka juga diberi tempat tapi tidak ganggu gitu yang paling penting itu kan. Jadi kalau mereka ada dan ganggu ya harus disingkirin gitu. Hmm, Oke, kita lanjutkan, Mas. Ini sinyal sastradara. Ini sebetulnya dari tadi itu saya masih kurang dong, Mas. Ini sastradara ini apa? Mas Sastra sama Sidara. Kemarin Sastro Wulan. Sekarang saya pikir ada T-nya. Ternyata enggak, Mas ya ini. Ini apa sih Ya, sebenarnya ini, ya. Mas? Sosro itu artinya 1000 Pak. Makanya ada Arjuna Sosro Bau itu kan Arjuna yang tangannya bisa berubah menjadi 1000 gitu kan. Sosro itu 1000. Jadi Sosro Doro. Doro itu kan burung dara ya. Jadi suara burung dara yang suaranya kayak 1000 burung gitu. Jadi kalau misalkan telinga kita tutup, kita akan dengar suara denging yang kalau kita dengarkan benar-benar itu kayak suara burung dara tapi dalam jumlah ribuan. Nah, masalahnya adalah ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk memelankan itu sehingga kita nggak bisa baca. Sebenarnya denging itu perintah apaan gitu kan. Nah, ini denging Sasrodoro ini adalah
ada macam-macam ya, termasuk yang digunakan untuk mengusir hewan, digunakan untuk mempengaruhi orang, digunakan untuk ya macam-macam. Yang jelas saat ini emang lebih kencang daripada di sebelum 2017 karena memang semakin mendekatnya apa namanya Balai Kambang yang dulu pernah dibuat oleh Mahaprabu Kano sampai dengan sekarang itu getaran itu makin makin jelas. Cuman kadang-kadang orang nggak ngeh. Jadi kadang-kadang loh kenapa ya telinga kok tiba-tiba denging gitu. Oh, mungkin karena telinganya kotor. Enggak, sebenarnya nggak begitu juga. Jadi masalahnya memang kadang-kadang ada over volume yang mereka ini karena mungkin ya yang jaga mungkin lagi pas error atau pas gantian sehingga ada perubahan ini sehingga orang tertentu kadang-kadang merasakan loh kok tiba-tiba aku denging sendiri telingaku gitu. Akhir-akhir ini pasti akan lebih banyak Pak kasus seperti itu. Jadi, jangan kaget. Jadi kita hanya memberitahukan bahwa jangan terkejut. Itu juga makin lama akan makin banyak yang orang dengarkan. Karena Nah, menjelang 5 tahun semuanya semuanya akan digiring supaya mengerti dulu sebelum leluhur nagih janji. oke. Mas, kalau dengan alat teknologi, Mas, itu sinyal itu bisa ditangkap nggak? Dan apakah di dalam sinyal itu ada pesan? Ada sandi yang bisa dipecahkan seperti kayak ini, kayak handphone gini? Ada Pak, cuma masalahnya saya tidak yakin dengan teknologi sekarang. Kalau dengan teknologi kemudian saya percaya itu bisa diinskripsi ya. Tapi kalau dengan teknologi radar, dengan teknologi sinyal-sinyal zaman sekarang, saya kira ini tidak bisa menangkap apapun gitu. Karena sistem ininya beda, sistem transmisinya lain, dan sistem penerimaannya juga receivernya juga beda. Jadi itu tidak yakin kalau bisa diterima oleh receiver zaman sekarang. Kecuali kalau receiver zaman sekarang berbasis menyan. Beda masalahnya, Pak. Sehingga di sini yang paling penting adalah eh, bagaimana kita bisa menerima itu. Makanya kan sebenarnya gelombang sastradara ini kalau orang yang nggak sadar kadang-kadang kan bisa menerima, tapi kadang-kadang ketika dia sedang tertidur atau biasanya yang bisa menerima paling jelas malah seniman, Pak. Seniman. Hmm, Karena apa? Kalau seniman itu kan kemudian akan menuangkan dalam suatu karya, entah itu menjadi lukisan, entah itu menjadi suatu puisi, entah itu menjadi suatu lagu atau satu tarian. Itu biasanya seniman lebih peka dalam menerima itu. Cuman dia sendiri juga nggak paham kenapa dia membuat itu gitu. Tapi itu sebenarnya menggambarkan sesuatu hal yang sudah terencana dalam sastradara tadi gitu. Gitu. hmm. Jadi makanya kemudian kan dalam Jongko itu ditulis akan adanya banyak gending sekar kaindran gitu. Ya, gending sekar kaindran itu kan berarti ada banyak lagu, banyak ya irama yang berasal dari kaindran gitu. Ya, maksudnya kaindran di sini bukan tempatnya Bathara Indra, tapi sesuatu yang hanya bisa diterima oleh indera manusia gitu loh. Yang dari indera ke indera sehingga disinilah peran dari banyak seniman yang justru nanti akan tanpa sadar menunjukkan beberapa hal cerita tentang beberapa situasi ke depan. Ya, kita mungkin gini Pak, beberapa gending sekar kaindran yang bisa kita lihat, salah satunya itu mungkin beberapa lagu yang bisa kita lihat, seperti misalkan lagu-lagu yang biasanya malah hits dan skalanya internasional itu biasanya ada pesan tersembunyi di sana gitu. Contohnya seperti Michael Jackson ya Pak ya. Perhatiin lagu-lagunya Michael Jackson. Semuanya menunjukkan apa-apa yang akan terjadi di masa depan loh. Kalau kita sadar betul, itulah yang namanya salah satu gending sekar kaindran. Jadi jangan hanya lihat yang di Jawa. Karena skalanya ini bukan salah satu pulau, tapi skalanya itu jagat gede ya. Jadi jagat gede itu bukan hanya bumi, jadi lebih besar daripada itu gitu. Jadi uh, itu juga ada dalam bentuk cerita rakyat, ada dalam bentuk cerita-cerita zaman sekarang dan sebagainya disembunyikan seperti itu. Dan memang ya seperti itulah cara penyembunyiannya. Tapi memang kita harus lebih peka melihat apa yang dilakukan oleh para seniman sehingga kita
kalau kitanya nggak bisa menerjemahkan, kemungkinan besar banyak akan seniman akan bisa menerjemahkan, cuman dia sendiri juga nggak ngerti maksudnya apa gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi Nah, pertanda itu kalau orang steady menyepi, kemudian mencipta sesuatu lah, misalnya lagu atau Einstein mungkin menemukan rumus, itu sebetulnya dari daya pikir ini atau dia menangkap sinyal itu, Mas? Mana yang lebih efektif kalau kita lagi ada problem gitu? Mau bagaimana caranya menangkap sinyal itu maksud saya, supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, Mas? Nah, kalau itu kan sebenarnya ada banyak hal Pak ya. Jadi dengan menyepi tadi juga bisa sebenarnya karena dengan menyepi kan kemudian kita ini ya banyak mendengar suara alam gitu. Cuman kan masalahnya kan tergantung kemampuan kita mendefinisikan itu gimana gitu kan. Karena ini semuanya bergetar dengan frekuensi sangat tinggi di atas 50 Hz, di atas 50 getaran per detik. Sedangkan kemampuan kita itu hanya segitu gitu. Hmm. Makanya kan di sini kan seperti yang pernah saya ceritakan bagaimana kita melambatkan sesuatu yang ada di depan kita ini supaya bisa kita lihat dengan jelas kan. Ya seperti halnya kalau misalkan ada mobil, ada berat-beratnya, terus kemudian dia berjalan dengan kecepatan 40 km per jam. Mobil itu 40 km per jam itu nggak kenceng, Pak, tapi beratnya jadi kelihatan mulus ketika kita lihat. Kenapa? Karena dia bergerak. Tapi kalau kita bergerak sejajar dengan mobil tadi, maka akan kelihatan lagi beratnya seperti apa gitu kan. Nah, di sini kan yang paling penting itu bagaimana kita bisa mensinkronkan dengan alam, dengan getaran alam ini bagaimana gitu. Jadi bukan dengan puasa, dengan puasa Pak ya, sangat jauh gitu. Nah, Ini, ini sinyal sastra dara seperti ribuan burung dara. ya, suaranya seperti ribuan burung dara, ribuan ya. Jadi bukan satu dua ekor, ribuan. Jadi denging yang kita dingin kalau kita menutup telinga itu seperti itu. Nah, sekarang latihan aja bagaimana itu menjadi lebih pelan gitu. Kan eh, kita agar merasakan getaran yang seperti ini jadi lebih pelan, kan berarti kita harus merasakan waktu melambat, Pak. Kalau kita pengen merasakan waktu melambat, maka kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan, kan? Justru hal-hal yang tidak membuat kita nyaman ini membuat waktu jadi lama gitu loh. Ya monggo aja, karena tiap orang kan beda-beda. Makanya perhatiin aja ya, kadang-kadang kalau misalkan kita diminta untuk jemput saudara di stasiun gitu kan, mungkin keretanya 5 menit lagi akan datang, tapi karena nunggu itu adalah hal yang menyebalkan, maka 5 menit jadi terasa kayak sejam. Hal-hal seperti ini harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan waktu melambat, dan kalau waktu itu melambat, maka hal-hal yang tidak sempat dilihat oleh orang lain sudah kelihatan nama kita, dan hal yang nggak sempat kedengaran sama orangnya kedengaran sama kita, gitu kan Pak? Gitu. Ya. Jadi bukan 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 meditasi salah Pak, bukan Hmm. meditasi. Bukan berpuasa juga bukan, tapi bagaimana supaya bikin waktu melambat, itu yang penting itu. Hmm. Oke, Mas, kita teruskan. Ini apa hubungannya dengan buku-buku ini, Mas? Ini kok ada bukunya Eniero ini apa, Mas? Kok ada ini Saya hero nggak Pak? ngerti. Ini kok ada gairah malam segala apa sih? Enggak sih, Mas, ini guyon. Yang dari Mas Nogo ini sebenarnya. Cuman koneksi Oh, saya yang tadi gitu. Ini apa, Mas, ini, iya. Mas? Maksudnya gini loh Pak, eh, sumber informasi itu semuanya itu yang paling lengkap tuh ada dari kayangan gitu, dan dari kayangan itu sebenarnya memberikan suatu data ke kita, cuman karena kita ini sudah berubah ajaran sehingga hal tersebut tidak bisa kita baca lagi gitu. Kan di sini membaca bagaimana alam itu bergerak dan mendengarkan bagaimana alam itu bertindak dan sebagainya, Pak ya. Itu semua kan asalnya dari kayangan sana. Jadi library kita itu harusnya yang dari sana gitu. Karena apa? Dari sana itu akan sangat detail kalau memberikan sesuatu, sehingga kita akan ngerti apa yang harusnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita bisa mendengarkan itu dan bisa membaca itu tuh yang paling penting. Tapi kan saat ini enggak, itu dianggap enggak ada gitu kan. Ketika itu dianggap enggak ada, ya sudah. Akhirnya ya
ya terjadi seperti saat ini. Jadi hal-hal yang harusnya kita baca jadi nggak bisa kebaca. Gitu, Pak. Iya. Ini juga sinyal dari Balekambang, Mas ya. Enggak, ini ke penggambaran Istana Balai Kambang itu bentuknya memang bulat-bulat seperti itu dan jumlahnya banyak sebenarnya, jadi tidak cuma 3. Cuman yang sedang mendekat ke bumi ini ada dua yang sedang mendekat ke bumi dan dua-duanya berada di belakang bulan. Makanya kan dengan ciri-ciri nanti kan ketika sudah kalau di lagu lirik kan jelas banget kan, mumpung gede rembulannya, mumpung jembar kalangannya gitu kan Pak. Itu seperti dikirain kalah, betul nggak ada sesuatu di belakangnya bulan yang menyala lebih terang gitu. Jadi seperti itu. Jadi sinyal Sosrodoro sendiri tidak cuma dari satu Istana Balai Kambang, tapi dari 2 Istana Balai Kambang yang saat ini ada di dekat bumi, dan ini nanti akan banyak. Cuman saat ini baru 2 memang yang sedang mendekat ke bumi. Gitu. Oke, Mas. Mas, sebelum dilanjutkan, saya mau menyapa banyak rekan nih. Ada Mas Mahfud, ada Gus Anam dari Pekalongan, ada Kepala Museum ini, Mas Doni Megananda. Jadi itu buto-buto tadi saya curi dari museumnya Mas Doni yang di Jogja. Pasti ada yang hilang nih. Tapi kalau besok dibuka sudah ada lagi gitu. Jadi saya pakai apa itu kemarin yang ilmu apa yang bisa itu. Oke, Mas. Kita lanjutkan. Ini sinyal, Mas, dari Istana Balai Kambang mempengaruhi perubahan gravitasi di bumi. Ini apa ini, Mas, maksudnya? Ya, jadi kan beberapa jenis sinyal tersebut memang disengaja digetarkan dari sana, dan tentu saja efek dari itu semua ada banyak ya. Jadi yang paling gampang kita rasakan itu adalah perubahan gravitasi. Makanya kan saya mencoba untuk membuat supaya banyak masyarakat untuk ikutan mengadakan penelitian tentang perubahan gravitasi ini, karena ini saya anggap penting banget. Kenapa? Karena kan kita harus mengukur kemampuan tanah yang kita pijak ini pada perubahan gravitasi berapa gitu. Misalkan terendah misalkan di 9,5, tertinggi di 10 gitu, itu masih range-nya nggak begitu jauh. Tapi bagaimana kalau misalkan nanti tiba-tiba terendah di 7 dan maksimum di 15, apakah tanah kita masih bisa stabil atau bergetar atau terjadi gempa atau gimana, kita harus tahu, Pak. Karena apa? Kalau kita hanya mendengarkan pernyataan dari pakar geologi bahwa akan terjadi gempa ini kan alasannya apa gitu kan? Kan belum ada alasannya, cuman pokoknya ada gerakan tektonik, ada ini, ada macam-macam. Tapi di sini kan supaya masyarakat itu tidak hanya bisa menunggu berita, tapi bisa memprediksi sendiri bahwa alam akan bergerak bagaimana dan apa yang harus dilakukan dan daerah mana yang kira-kira aman, karena tidak semua wilayah akan mengalami getaran yang sama gitu kan. Karena kalau yang ada saat ini kan ya cuma dikatakan bahwa akan terjadi tsunami, akan terjadi mega bencana, megatrust, akan terjadi bencana katastrofik dan sebagainya. Tapi alasannya kan tidak diterangkan, Pak. Alasannya apa nggak dijelaskan. Kenapa gunung meletus dan sebagainya nggak diterangkan. Tapi dengan ini semua, maka saya berharap bahwa masyarakat itu bisa jadi lebih satu langkah di depan pakar geologi gitu. Jadi ngerti duluan, daerah sini perubahan gravitasi sekian gitu kan. Jadi ketika mereka menyatakan akan terjadi gempa megatrust, belum waktunya, masih sekian kok perubahan gravitasi, mungkin bisa ngomong gitu kan Pak. Kan terjadi megatrust, kita sudah tahu dari kapan loh gitu. Gitu. Maksud saya begitu. Jadi monggo kita hitung rame-rame, kita hitung bareng-bareng, dan dengan ini maka nanti di orang-orang yang ikut di IG Live ini, peserta IG Live ini, supaya bisa menghitung bareng-bareng dan saling bisa menginformasikan beberapa hal yang seperti ini. Jadi mungkin saya berharap sih besok pada saat kita mengadakan Zoom sudah ada yang menghitung gitu loh, paling tidak. Jadi biar kita bisa satu step, ketika ada peringatan kita sudah tahu duluan gitu. Akan terjadi ini, akan terjadi gunung meletus ini, kita sudah tahu Pak, karena perubahan efeknya sudah sekian, itu udah ngerti duluan. Jadi jangan ini kedatangan Tejo Darbosuro, terus sinyal Balai Kambang, kemudian terbukanya Sungai Berantas, ini ada kaitannya, Mas? Sangat berkaitan semua, Pak. Karena kan ini semuanya ada perjanjian antara Sabda Palung dengan yang Jogo Kali, Pak.
Jangan dibalik loh ya, saya ngomongin Joko Kali, bukan Joko Kali. Gitu. Karena perjanjian ini memang tentang terbukanya Sungai Berantas, terbukanya suatu kali itu. Oke Mas, Itu. kita lanjutkan. Tinggal 10 menit nih Mas. Saya ngebut. Nah ini eh gunungan Mas ya. Ya, ya. Nah, gunungan ini kan kita bisa lihat ya bahwa ini termasuk gunungan yang akan terbuka dengan sendirinya karena getaran dari itu tadi gitu. Nah, kenapa? Karena di sini ditunjukkan dengan jelas bahwa gunungan itu berarti kan gunung yang bukan gunung sebenarnya, tapi sesuatu hal yang dibikin oleh orang. Di gunung palsu, gunungan itu gunung-gunung palsu yang sebenarnya ada bangunan di dalamnya. Makanya lihat dalam gunungan itu selalu digambarkan di dalamnya ada bangunan di dalamnya dan di atasnya merupakan gunung yang gundul bentuknya stratovolcano atau melansip tapi di dalamnya ada bangunannya lihat itu di gunungan pasti begitu kan tapi kita jangan salah pilih karena kalau dapat gunungan yang kiri ya, yang ditunjukkan Pak Mario saat ini itu berarti dapat gunungan yang dalamnya ada bangunannya dan ini termasuk yang oleh Sosrodoro akan akan secara perlahan dibuka ini nanti ya dibuka dengan getaran tadi akan membuat beberapa hal. Pertama, masyarakat sekitarnya mungkin akan sadar bahwa di dekat rumahnya ada bangunan yang disembunyikan atau bangunan yang ditimbun sengaja. Ini bukan tertimbun alami ya, ditimbun sengaja. Terus yang kedua, kalau toh masyarakatnya tidak sadar, berarti kan kemudian ada tahapan berikutnya bahwa itu akan dibuka menggunakan sesuai dengan perintahnya yang sudah ditulis oleh eh, Ronggo Warsito di Serat Sabdo Tomo Pupuh yang ke-12 itu bahwa besok akan ada banyak gunung yang didungkari, dibuka sendiri, dibuka. Nah, tapi kalau kita salah buka gunung, kita dapatnya seperti ini yang lucu, Pak. Ada mak blur gitu kan. Maka beberapa nama Iya betul. gunungnya kita juga bahwa gunung-gunung tertentu memang tidak boleh dibuka, tapi yang ini yang layak dibuka yang mana? Kalau tidak, mana maksud kita membuka suatu gunungan malah membuat suatu bencana katastrofik modern malahan Pak, karena Iya Mas. terbukanya ini. Saya baru sadar ternyata di balik gunungan ini ada ini ya, ada Buto juga Mas ini ya. Jadi Memang kita tidak nggak boleh boleh salah, salah, iya, nggak boleh ada di dua salah sisi. gimana Mas? Tidak boleh salah Peng- dan membukanya harus dari sisi yang tepat, gitu. Walaupun kita ngerti ini gunung ini sudah jelas dalamnya ada bangunan, di geolistrik sudah ada. Jangan keburu-buru dibuka juga, karena apa? Kita harus melihat bahwa sisi yang tepatnya sebelah mana. Karena kalau salah salah sisinya saja itu yang terjadi ledakan, bukannya malah bangunannya kelihatan, malah membuat masyarakat jadi dalam bahaya gitu kan. Jadi ya Mas, itulah. saya ini Hmm. di belakang saya ini ada gunung. Saya mau tunjukin ke Mas Nogo Mas. Ini asisten saya. Nah ini gunung beneran Mas kalau ini Mas. Nah ini gunung beneran Mas. Ya, Jadi, ya, ya. itu bukan gunung. Kalau gunung kan an Mas. Kalau ini nggak pakai an, jadi gunung aja Mas. Ya, itu gunungan juga Pak, cuman apa namanya bentuknya beda kan gunungan itu macam-macam Pak, penggambaran gunungan macam-macam ya. Mungkin lain waktu ya kita tunjukin, tapi kayaknya udah ngerti deh. Ada gunung yang dalamnya kosong, ada gunungan yang dalamnya ada bangunan itu ada beda-bedanya masing-masing ya. Itu memang itu sendiri-sendiri. Jadi ya yang penting gini, ketika kita mengerti ada suatu gunungan, ada suatu benda yang disembunyikan nenek moyang kita, yang penting kita tuh pertama menghitung waktunya harus tepat untuk mengadakan pembukaan. Yang kedua, juga tidak boleh salah posisi. Karena kalau salah posisi, kita kena pada posisi jebakannya, Pak. Jadi kita harus ngerti juga, maka kita tunggu sosrodoronya supaya jelas dulu bahwa oh diizinkan dari sebelah sini gitu. Gitu. Jadi Iya, makanya iya. kenapa laporan sampai hari ini belum kita buka? Ya karena kecuali nggak boleh dibuka sama sama otoritas pemerintah, karena memang ada surat larangannya kok. Jadi bukan karena kita nggak membuka. Kita juga sedang menunggu
pemberitahuan dari leluhur nanti sisi sebelah mana yang boleh kita buka. Kalau itu sudah diizinkan oleh leluhur, ya walaupun dilarang kita tetap akan buka. Mas, Gitu. itu Lapindo Brantas misalnya Mas, itu apa juga simbolize dari gunungan yang salah bukanya Mas? Itu bukan gunungan Pak, Pak Lapindo. Jadi ada sistem ini ya, eh, pendinginan suatu reaktor yang ada di suatu tempat yang tidak kita ketahui, sehingga kalau kalau kita kalau reaktor nuklir zaman sekarang itu kan menggunakan pendinginan air berat, karena kan mobil aja butuh pendingin kan Pak, butuh radiator kan, itu juga ada. Nah itu sebenarnya malah kalau kita urut nanti akan ketahuan bahwa ada peradaban yang sedang menggunakan itu gitu. Nah sistemnya salahnya kita itu kan kita ngebor tepat di jaringan pembuangannya itu. Jadi kan itu harusnya pipanya mengarah ke arah laut yang di antara Madura dan Jawa, kemudian di utaranya nanti ada pipa lagi yang nyedot lumpurnya itu gitu, lumpur yang udah dingin. Makanya Oke. Ini, seperti itu. maaf Mas, ini saya potong Mas. Ini waktu tinggal 4 menit. Ini nanti nggak selesai, karena hubungannya dengan Ujung Galuh Mas ya, nanti Mas ya. Ya, nah, Nanti itu sesi tersendiri aja Mas, Lapindo. Tadi cuman nyela sedikit. Kita terusin Mas, karena waktu tinggal 4 menit. Oke, ini berikutnya ini apa Mas? itu kan Peradaban geolistrik yang kita ditutup. Pak. Jadi dalam kita membuktikan bahwa di Gunung Lelakuan itu ada bangunannya, itu kita menggunakan peralatan yang ada yang dipercaya orang zaman sekarang. Jadi bukan hanya masalah menyan saja yang kita gunakan gitu. Dari situ kelihatan bahwa dari uji geologi yang kita lakukan, memang di dalamnya ada bangunan. Tapi kita tidak buru-buru membuka, Pak. Karena kita ngerti ada beberapa hal yang akan menjadi masalah kalau misalkan kita salah pilih posisi gitu. Sehingga kita memang masih menunggu komando berikutnya dari luhur itu bagaimana. Karena memang sampai dengan hari ini kita baru diberitahu bahwa ini posisinya ini, tapi membukanya belum, cara membukanya belum, gitu. Nah ini nanti kalau dikatakan ini alamiah ya serah-serah kalau yang ngomong alamiah dan sebagainya. Karena memang seperti piramid yang di Bosnia itu kan dikatakan orang-orang alamiah dibuka ya ada beneran gitu kan. Ini jadi enggak, ini tidak banyak orang yang nggak mau ini ya apa menerima ada sesuatu hal yang berbeda dari mereka sehingga mereka lebih gampang menyatakan alamiah gitu. Ya bagi kita itu tidak alamiah nah, gitu. Makanya pada saat kita akan membuktikan mereka nggak bolehin gitu. Nah di sini ada dua jenis geolistrik yang sudah pernah kita lakukan. Ini yang atasnya kita lakukan di Jogja itu. Ada satu bukit yang bentuknya aneh banget yang kita geolistrik di Jogja itu waktu kita temukan bentuknya seperti itu hasil geolistriknya dan yang di bawah itu kalau gunung alam itu seperti itu gitu loh Pak. Nah ini apa sih hubungannya dengan gelombang Sosrodoro tadi karena ini termasuk daerah-daerah yang di lock oleh gelombang Sosrodoro tadi maka kalau kita bisa ngukur itu ada getaran sekitar 28 kHz sampai 30 kHz itu yang di atas gunung gunung itu gitu dan radiusnya rata-rata cuma 5 meter dengan jumlah intensitas makin besar ketika makin ke atas. Jadi memang itu di log dari atas, bukan di log dari bawah. Bukan bukit yang mengeluarkan sinyal, tapi dari atas mengeluarkan sinyal. Dari atas ngelog bukit tersebut gitu. Nah, daerah-daerah yang seperti itulah yang sekarang ini sedang kita amatin dan kita sedang mencoba menunggu kode-kode yang tepat supaya kita pada saat membuka tidak membuat suatu perkara yang lebih besar gitu. Gitu. Oke Mas. Tinggal 2 lagi. Nah ini Ya. Sandi Mas. Ya. Nah, di sini kan kalau orang Jawa itu kan memulai suatu upacara mesti dengan pemukulan gong kan, Pak. Dan mengakhiri Kayak dengan pemukulan gong kan. Artinya apa? Ketika gongnya ini sudah muncul, maka berarti kan zaman sudah akan berubah. Dan coba perhatikan dari bentuk gong tadi ya, yang ada di gambar tersebut, itu kalau kita perhatiin, maka di tengah-tengahnya dari gong tadi, itu akan kelihatan seperti menonjol, seperti ya itulah yang kita katakan bulannya itu. Gitu. Terus setelah itu kan ada 2 lingkaran di belakang yang menonjol itu, lingkaran yang itu ya sama lingkaran yang gedenya itu
Makanya kan dalam lagu Relire dikatakan mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane gitu kan. Jadi ketika itu sudah muncul, berarti itulah pergantian zaman gitu kan. Dan pergantian Hmm. zaman itu juga dengan munculnya dua naga yang ada di atasnya itu. Makanya gong itu seharusnya di atasnya ada naganya, seharusnya. Ini Mas ya. Naga ya, kemunculan sang naga tapak angin yang nanti akan dikendalikan oleh dua orang. Yang satu adalah sang satrio piningit, yang satunya monggo nanti ya, pas Zoom mungkin kelihatan. Mungkin yang nanti yang satunya pas Zoom akan lebih jelas siapa sebenarnya yang akan mengendalikan. Ya jelas satunya otoritas Atlantis yang kendalian deh, gitu. Tapi ternyata salah Mas. Ternyata gong yang asli nggak ada itunya Mas, tuh lihat tuh Mas. Itu nggak ada nogonya, berarti Mas Nogo salah itu ngirim gambarnya. Tuh lihat, nggak ada nogonya. Seharusnya ada, Pak. Seharusnya ada. Makanya kalau yang benar tuh harusnya ada nagonya di atas. Cuman masalahnya ya tergantung dari yang akhirnya kan tergantung dari pengrajinnya sendiri kan, bahwa dia atau tidak gitu. Oke Kalau Mas, di pakem yang ini tidak terakhir ada Mas. naganya. Dari Ronggo Warsito, Serat Sabdo Tomo. Ya, dari serat Pak Sabdotomo kan dijelaskan bahwa nanti akan ada yang ndungari gunung-gunung kang podo geneng-geneng, podo jugruk parantinitan ono kang nanggulang. Wedi kalamun sinembur pasilir wedang umum. Jadi yang bisa nyembur itu kan jenis ular-ularan kan, Pak. Namanya nyembur. Terutama kalau yang kecil-kecilnya kan ular kobra itu, yang kobra Jawa itu. Makanya kan sebenarnya pertandanya sudah ini ya, tujuannya Balai Kambang yang dibangunkan itu, tapi yang bangun yang kecil-kecil dulu gitu loh. Fotonya yang kecil-kecil itu pada bangun sekarang, yang makanya akhir-akhir ini kan banyak ular kobra pada kelihatan, pada nongol. Nah sebenarnya kan masalahnya kan loh, kalau memang memang masalahnya inti musimnya ular, kenapa kok yang nongol cuma ular kobra doang gitu loh, yang rata-rata muncul ular kobra, kobra bukan kayak kobra ya, tapi kobra, kobra yang bisa nyembur, bukan ular meling, bukan ular hijau, bukan ular yang lain-lain, tapi ularnya semuanya ular kobra. Berarti kan yang memang yang akan muncul itu, tapi cuman ini mungkin karena getarannya belum tepat, maka yang bangun masih salah sasaran gitu loh. Yang bangun belum belum yang seharusnya dibangunkan. Yang seharusnya dibangunkan kan Senogo Tapak Angin ini masih belum bangun, masih ada di bawah tembok Cina. Gitu. Jadi ya itu yang akan menjadi andalan dari Satrio Pinggir nanti, karena ya cah angon kok, angon tapi bukan angon sapi, bukan angon gitu, tapi angon itu gitu. Ya, kita lihat aja Oke. nanti ke depan. Baik Mas Agung, malam ini saya puas bisa ngetawain Mas Nogo Tapak Angin. Karena ternyata gong ada nogonya. Nogonya masih di tembok Cina Mas, jadi nggak muncul sini. Oke Mas, ini udah 1 jam lewat 3 menit. Terima kasih rekan-rekan, ada 108 yang telah bergabung. Jangan lupa Rabu malam kita Zoom Mas Agung ya, Mas Nogo ya. Ya, Nah nanti tetap kita jalan, ya. IG-nya tetap jalan, tapi sebaiknya IG-nya tetap jalan, tapi sebaiknya kalau bergabungnya di Zoom, gitu supaya rekaman di IG tetap ada gitu. Oke, oke Mas, thank you. Ya, Terima kasih ya. rekan-rekan semuanya, rekan Menyaners, terima kasih telah bergabung di IG Live kami. Sampai jumpa Rabu malam di Zoom. Salam Menyan.